Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mahasiswa Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami botani farmasi yang berjudul pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan tanaman kentang atau Solanum tuberosum. Baiklah, dalam video ini kami berjumlah 7 orang. Saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Nur Hovifah, NPM 202144079, dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang detailnya topik kami ini. Yang pertama Nurliansa, Ariska Munte, Nur Hikmah Mayani, Hilmi Widyasari, Anjli Samosir, dan Dinda Dila Puspita. Kepada teman-temanku sekalian, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurliansyah dengan NPM 201414018. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kenalkan, nama saya Ariska Munte, NPM 202144055. Saya akan menjelaskan pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan energi matahari. Proses fotosintesis terjadi di daun karena di daun terdapat jaringan mesofil yang mengandung kloroplas. Fotosintesis membutuhkan air yang diserap oleh akar dari dalam tanah dan CO2 yang diperoleh dari udara bebas atau masuk dalam daun melalui stomata. Setelah mengalami berbagai proses di dalam daun, akhirnya dihasilkan karbohidrat, amilum atau zat O2 secara umum. Proses fotosintesis merupakan proses foto atau reaksi terang dan proses sintesis atau siklus Calvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Mayani, NPM 201144083. Di sini saya akan membacakan tentang proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis secara umum terjadi pada tumbuh-tumbuhan, daun dan beberapa jenis bakteri. Namun, fotosintesis tidak cuma untuk tumbuh-tumbuhan saja. Secara tidak langsung, fotosintesis juga dapat membantu seluruh organisme yang ada di bumi, termasuk manusia. Organisme yang melakukan fotosintesis akan menghasilkan makanannya sendiri, yang disebut dengan fotoautrop. Organisme ini, terutama tumbuhan, akan mengubah karbondioksidasi menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi yang diambil dari cahaya matahari. Proses ini dikenal sebagai proses oksidasi karbon. Karena proses ini menghasilkan beberapa senyawa karbon yang menyimpan energi kimia yang digunakan untuk perkembangan sel. Menurut penjabaran tersebut, bisa disimpulkan pengertian fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang membentukkan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau ataupun pertama tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil tempat dalam organel yang disebut dengan kloroplas, di mana fotosintesis berlangsung tepat pada bagian stoma. Meskipun seluruh bagian
masuk ke dalam daun tumbuhan melalui stoma. Kedua, air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Air yang masuk melalui akar tumbuhan kemudian disalurkan ke daun melalui batang. Yang ketiga, saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat pada daun tumbuhan. 4. Energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stoma. Adapun rumus terjadinya proses fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari kurang lebih dari C6H2O6 ditambah 6O2CO2 sama dengan karbon dioksida H2O sama dengan air C6H2O6 ditambah glukosa. Faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis: 1. Suhu. 2. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang ketiga, kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup penghambatan penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Anasli Hafian Samudri, NPM 2021-097, akan menjelaskan tahap-tahap fotosintesis, yaitu tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis, fotosistem, kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi elektron melalui reduksi akseptor elektron primer. Adapun tahap-tahap fotosintesis yaitu 1. Reaksi terang. Reaksi terang berlangsung dalam membran tilakoid di grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stroma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma. Reaksi yang membentuk gula ditambah dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang karena energi yang dipakai berasal di reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Pada siklus Kelvin-Benson, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogliserat. Siklus ini dibantu oleh enzim ribosco. Pada siklus Hertzsprung, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 4. Enzim yang berperan adalah fotoflavate karbofase. Produksi akhir siklus gelap diperoleh glukosa dipakai tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. Perkenalkan, nama saya Dinda Dila Puspita, NPM 2021-14104. Saya akan menjelaskan fungsi fotosintesis. 1. Fungsi utama fotosintesis untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangun zat makan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. 2. Fotosintesis membantu membersihkan udara, yaitu mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Sebagai hasil akhirnya, selain zat makanan adalah O2 atau oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. 3. Kemampuan tumbuhan berfotosintesis selama masa hidupnya menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang hidup masa lalu tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun menjadi batu bara, menjadi salah satu sumber energi